Halo semua, sekarang kita coba buat fitur baru dalam aplikasi yang sudah kita buat, yaitu kita akan buat fungsi voting dari pertanyaannya, yaitu fungsi dislike dan juga like dari pertanyaannya. Pertama-tama mungkin kita buat saja dulu router untuk voting question. Kita buat file voting question.js. Nah, selanjutnya di sini kita buat untuk endpoint-endpointnya apa saja. Kita copy saja dari answer router kemarin. Nah, untuk fungsinya kita push dulu. Untuk middleware-nya kita butuh out middleware. Nah, untuk endpoint-nya kita buat dua saja, yaitu untuk fungsi like dan juga dislike. Nah, ini untuk voting. Untuk tambah votingnya atau fungsi like-nya. Nah, ini nanti untuk dislike-nya kita buat untuk delete. Di voting, kita voting berdasarkan ID question. Dan di sini parameternya kita juga ambil ya dari ID question untuk menghapus fungsi votingnya. Nah, kemudian kita hapus dulu yang out middleware. Ini juga kita buat fungsi sederhana saja dulu untuk ngetesting endpointnya. Sini request, respon, dengan respon sederhana dulu, send fungsi like. Nah, kemudian yang ini request dan juga respon panah, respon dengan send fungsi dislike. Nah, selanjutnya kita daftarkan router yang kita buat di sini di dalam app.js. Kita masuk ke app.js. Sini kita lakukan import dulu untuk routernya yang tadi kita buat. Import dengan nama voting question atau voting router from. Di sini kayaknya supaya terlalu bingung, saya rename dulu namanya voting question router. Sini router / voting question router.js. Kemudian kita buat parent rootnya app.use /api /v1 /voting, kemudian voting router seperti ini. Nah, setelah kita buat routernya atau endpointnya dan kita sudah daftarkan di app.js, selanjutnya kita coba testing di Postman. Masuk ke terminal, jalankan aplikasi kita seperti biasa, npm run dev. Oke, database-nya sudah connect. Kita coba di Postman. Kita buat satu endpoint dengan method post url /voting, dan dia juga butuh parameternya nanti. Kita buat random saja dulu seperti ini. Send. Nah, jalan fungsi like. Kemudian untuk fungsi dislike berarti ambil dari delete dengan URL yang sama endpointnya dengan yang like. Kemudian kita send. Nah, fungsi dislike. Nah, di sini kita sudah buat untuk fungsi like dan juga dislike-nya dari endpoint-nya. Nah, kemudian kita buat fungsi yang berkomunikasi langsung dengan database-nya. Jadi kita akan buat model dan juga controller-nya dulu. Masuk ke dalam codingan lagi. Kita buat modelnya dulu. Di model voting question.js. Nah, untuk isiannya kita bisa ambil dari answer model. Dan untuk field-nya kita masukkan saja yang question dan juga user di sini untuk field-nya.
Untuk timestampnya kayaknya tidak perlu. Nah, kemudian kita ganti nama skemanya di sini. Ini kita ubah nama skemanya voting question schema. Kita daftarkan di consnya ini atau variabelnya voting schema. Nama modelnya nanti voting question. Nama variabelnya kita samakan saja, yaitu voting question. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa buat fungsi di sini supaya user yang sama tidak melakukan like untuk kedua kalinya. Jadi kalau dia sudah melakukan like di dalam pertanyaan tersebut, dia tidak bisa melakukan like lagi untuk yang kedua kalinya. Dan kita buat voting question schema titik index. Kita buat kedua fieldnya itu unique, yaitu question titik 21 user titik 21. Kemudian unique titik 2 true. Jadi satu user nanti hanya bisa melike sekali saja pertanyaan yang akan dia like. Kemudian kita buat fungsi di controllernya. Masuk controller, buat file. Kita sebut saja namanya voting question controller.js. Nah, selanjutnya di sini kita bisa copy controller answer karena ada beberapa yang hampir sama. Di sini kita hapus dulu yang kita tidak butuhkan. Contohnya mungkin seperti check permission. Kemudian kita juga bisa panggil model yang kita buat tadi. Nah, answernya kita hapus juga pemanggilan model answer. Kita import voting question, yaitu model voting questionnya. Selanjutnya kita tinggal buat fungsinya. Di sini contoh like question, nama fungsinya. Nah, ini untuk ambil nilai dari parameternya yang berupa ID question yang ada di routernya. Kemudian di sini kita buat jika ID-nya itu tidak ditemukan. Kemudian kita buat fungsinya di sini, yaitu untuk tambah votingnya. Kita buat di sini new voting dari voting question create, kemudian field user ambil dari request user ID. Nah, untuk question itu ambil dari parameter question ID-nya yang di atas ini. Nah, yang user di bawah ini kita hapus. Jadi di sini setelah dia menambahkan votingnya, kita juga update yang ada di questionnya. Kita panggil model question titik find by ID and update. Nah, di sini kita ambil dulu nilai dari ID-nya apa. Nilai dari ID-nya kita bisa ambil dari question data ID. Seperti ini. Question data titik ID. Nah, kemudian yang kita update apa di sini? Yang kita ingin update yaitu count vote-nya yang ini. Kita tambahkan nilainya 1. Di sini count vote titik 2. Kita panggil nilainya berarti question data titik count vote plus 1 kalau dia berhasil menambah votingnya. Dan terakhir di sini untuk responnya
kita ganti datanya jadi new voting. Oke, kita coba daftarkan fungsinya ini dalam routernya, yaitu like question. Kita masuk ke voting question router. Sini kita bisa refactor lagi routernya. Nah, untuk routernya kita panggil middleware-nya dulu, yang out middleware. Kemudian handlernya kita bisa import fungsi yang tadi kita buat, yaitu like question. Kita tinggal daftarkan di sini. Oke, kita save, kita coba melakukan like dari pertanyaannya. Masuk ke dalam Postman. Nah, di sini karena dia butuh ID dari user, berarti kita lakukan login dulu. Ini saya login dulu pakai userless key. Send. Oke, berhasil login. Kita sudah dapat cookiesnya. Selanjutnya kita cek yang di list question. Kita coba kasih vote di dalam pertanyaan yang ini ya, yang pertanyaan yang titelnya tes yang ini. Nah, ini kan convert-nya masih 0 atau masih kosong. Kita coba isi, kita ambil ID-nya, copy. Kemudian di sini endpoint-nya kita ganti, masukkan parameter ID question-nya di parameternya. Nah, selanjutnya tidak ada request body, kita langsung send. Oke, ini berhasil untuk membuat votingnya. Nah, ini responnya belum diubah. Nah, kita cek convert-nya di question all atau tampil semua pertanyaan. Nah, di sini convert-nya berhasil bertambah, nilainya jadi 1. Nah, berarti di sini kita sudah buat yang namanya fungsi like-nya. Tapi kalau kita coba lakukan fungsi voting like-nya lagi, dia akan error dari fungsi unik di modelnya tadi. Ini kalau kita send, nah dia akan tampil error seperti ini, yaitu duplikasi key. Jadi user yang sudah melakukan like di dalam pertanyaan tersebut tidak bisa melakukan like untuk kedua kalinya. Kalau dia melakukan like kedua kalinya, respon errornya ini akan tampil. Ini kita bisa save endpoint-nya, save forum apps, voting, create. Kita buat saja nama endpoint-nya like. Nah, selanjutnya kita buat untuk fungsi dislike-nya yang ada di sini. Kita masuk ke dalam codingan, kita masuk ke controllernya, kemudian kita coba atur di fungsi yang di bawah sini. Kita ganti nama fungsinya, dislike voting atau dislike question. Nah, kemudian kita masih butuh ya nilai-nilainya. Cuman parameternya di sini kita ganti, kita ambil dari sini ID dari questionnya. Kemudian untuk fungsinya kita tidak ambil dari answer data, tapi kita wait dari model voting question titik find one. Dan kita di sini kita gunakan fungsi find one and delete supaya kita bisa masukkan kedua kondisi, yaitu kondisi sebagai user yang login dan juga berdasarkan parameter question ID-nya. Buat objek di mana untuk field user yang ini kita ambil dari request titik user parameter ID-nya. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua itu berdasarkan question yang ini. Untuk questionnya kita ambil dari
2 question ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lakukan untuk update nilai dari count vote-nya yang ada di model question. Kita bisa copy yang ada sini, yang ini sama sampai di sini ke sini. Ini kita bisa hapus yang tidak perlu, seperti mungkin yang new voting ini kita hapus. Dan untuk kondisinya di sini, untuk find by ID and update, kita ganti count vote-nya. Dia tidak melakukan tambah nilai, tapi kurang 1 nilai seperti ini. Nah, setelah itu kita coba daftarkan fungsi dislike question-nya ini dalam routernya. Masuk ke voting question router. Kita coba ganti. Ambil middleware-nya dulu, kemudian dislike question. Dan jangan lupa diimport di sini. Kita save. Kemudian kita coba testing di Postman. Di Postman kita coba dislike yang tadi kita buat di sini votingnya. Kita ambil ID-nya ke sini. Nah, kemudian kita coba send. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan dislike-nya. Cuman kita lupa atur message-nya lagi. Kita coba cek di question all. Nah, di sini votingnya ditampil semua pertanyaan kembali jadi 0. Karena tadi kita coba update di votingnya menjadi 0 lagi. Atau kita kurang 1 untuk metode count vote-nya. Nah, di sini kita bisa save endpoint yang sudah kita buat. Kita save. Dislike. Nah, kemudian mungkin terakhir kita coba ganti message-nya yang ada di sini, yang like dan juga dislike. Masuk ke dalam codingan lagi. Yang like dulu, kita ganti message-nya. Di sini berhasil melakukan like pertanyaan. Dan yang untuk dislike-nya kita ganti berhasil melakukan dislike pertanyaan seperti ini. Nah, untuk fungsi vote-nya ini teman-teman juga bisa buat ya di dalam fungsi dari answer-nya. Bisa gunakan metode like answer dan juga dislike answer yang fungsinya mungkin hampir sama. Yang bedanya mungkin di dalam modelnya saja nanti. Kalau yang di vote question, di sini dia berrelasi di question, tapi kalau yang answer berarti dia berrelasi ke answer. Dan juga di bagian sininya diubah jadi answer. Dan beberapa fungsinya juga di controller, seperti yang di new voting dan juga di bagian sini kondisinya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk pembuatan fitur voting like dan juga dislike. Di video berikutnya kita akan coba implementasikan fungsi yang kita buat di sini di dalam Vue.js-nya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you in next video. Have a nice day and bye.